Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11B Kewirausahaan yang beranggotakan saya Cindy Angriani dengan ujung NIM 60. Saya Indah Lestari dengan ujung NIM 52. Saya Rahma Anika Hawirunisa dengan ujung NIM 48. Adapun mata kuliah Biokimia 1 kali ini membahas materi mengenai logika molekuler organisme hidup. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami falsafah biokimia. Adapun prosedur proyeknya adalah sebagai berikut. 1. Memahami materi logika molekuler organisme hidup dengan baik. 2. Tentukan objek dengan memilih hewan atau tumbuhan yang mudah ditemukan di sekitar. 3. Amati bagaimana produk tersebut dapat melangsungkan kehidupannya. 4. Melakukan pengambilan video sesuai dengan skenario. Dan yang terakhir, pengeditan video semenarik mungkin. Makhluk hidup melangsungkan kehidupannya melalui keteraturan hierarki seluler baik prokariotik maupun eukariotik dengan spesialisasi sel hewan atau tumbuhan yang secara aktif mengolah energi dari nutrisi melalui fotosintesis atau pencernaan makanan untuk mendukung proses bernapas, bergerak, tumbuh, memulihkan diri, serta merespons berbagai rangsangan lingkungan seperti sentuhan dan pendengaran, yang kesemuanya ditujukan untuk menjaga keseimbangan tubuh serta meneruskan informasi genetik berupa DNA melalui reproduksi, sementara entitas seperti virus bertahan hidup sebagai parasit obligat yang bergantung penuh pada pemanfaatan sistem sel inang. Adapun objek pada materi kali ini yaitu manusia, kucing, putri malu, rusa, dan juga tumbuhan dengan beda ukuran. Pemenuhan dan pemanfaatan energi. Makhluk hidup memerlukan nutrisi dan energi untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Tumbuhan memperoleh sumber energi secara autotrof melalui proses fotosintesis. Sedangkan hewan dan manusia memperoleh zat organik secara heterotrof dengan mengonsumsi makanan dari lingkungan. Respon terhadap rangsangan dan adaptasi lingkungan. Makhluk hidup memiliki kemampuan iritabilitas, yaitu kemampuan untuk menerima dan memberikan respon terhadap rangsangan dari lingkungan. Respon tersebut dapat berupa reaksi terhadap sentuhan, seperti yang ditunjukkan oleh tanaman putri malu, maupun respon terhadap rangsangan suara melalui indera pendengaran, seperti kucing yang menoleh ketika dipanggil. Kemudian, pertumbuhan dan regenerasi. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan peningkatan ukuran, seperti mulai dari kecil, sedang, hingga ke besar, dan biomasa secara permanen atau irreversibel. Nah, selain mengalami pertumbuhan, organisme juga memiliki kemampuan untuk melakukan regenerasi dan memperbaiki jaringan yang mengalami kerusakan melalui aktivitas sel, sebagaimana terlihat pada proses penyembuhan pada luka. Kesimpulan, makhluk hidup mempertahankan kelangsungan hidup dengan memperoleh nutrisi, baik secara autotrof melalui fotosintesis maupun heterotrof melalui makanan. Makhluk hidup juga memiliki kemampuan merespon rangsangan lingkungan atau iritabilitas, mengalami pertumbuhan yang bersifat permanen, serta mampu melakukan regenerasi dan memperbaiki jaringan yang rusak. Sekian dari kami, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum